Halo Pak dan teman-teman semua, perkenalkan saya Maria Astiandiawa. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan memimpin presentasi kelompok kami, yaitu tentang ketahanan nasional. Sebelum memasuki tahapan penyampaian materi, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok 6 yang berisikan anggota. Yang pertama, Catherine Luisa Esa Dairaja, yang kedua Zemi Betro Banamtuan, yang ketiga Maria Astiandiawa saya sendiri, yang keempat Olga Sragen Bulan, yang kelima Priscilia Beremau, yang keenam Santi Nufriani Pele, dan yang ketujuh Virginia DM Naben. Langsung saja kita mulai. Saya mintakan dengan hormat kepada teman-teman kelompok untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan. Kepada teman-teman saya persilakan. TANAS atau Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat sosial maupun fungsional. Secara umum, pengertian ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh, dalam rangka kesadaran, sedangkan pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian, pengertian ketahanan nasional adalah perihal teguh hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Melansir dari situs Perpustakaan Lembaga Ketahanan Nasional RI, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan nasional dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan terminologi. Yang pertama itu ketahanan nasional secara etimologi ialah mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa alam politik. Kedua itu ketahanan nasional secara terminologi. Berdasarkan wajah ketahanan nasional Indonesia atau Astagatra, dalam pengertiannya dikenal tiga wajah ketahanan nasional, yaitu TANAS sebagai strategi, TANAS sebagai konsepsi, dan TANAS sebagai kondisi. Fungsi ketahanan nasional ialah sebagai doktrin dasar nasional yang perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah dan intersektoral maupun multidisiplin. Yang berikutnya adalah kedudukan. Kedudukan ketahanan nasional diyakini keberadaannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Selanjutnya adalah ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas integrasi. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, konsepsi ketahanan nasional. Pengertian konsepsi ketahanan nasional atau TANAS. Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan politik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan kehidupan politik bangsa dan negara Republik Indonesia. Ciri-ciri ketahanan nasional.
Ketahanan nasional memiliki ciri-ciri yang berlandasan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan wawasan Nusantara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merupakan kondisi sebagai persyaratan utama bagi negara berkembang. Yang kedua, difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Yang ketiga, diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional. Yang keempat, tidak hanya pertahanan tetapi juga menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan hambatan serta gangguan. Yang kelima, didasarkan pada metode Astagatra. Yang keenam, berpedoman kepada wawasan nasional. Yang ketujuh, pola umum operatifnya harus didasari filsafat negara dan wawasan nasional, dilaksanakan secara realistis dengan sikap percaya diri pada diri sendiri. Asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan wawasan Nusantara yang terdiri dari yang pertama yaitu asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak dapat berlangsung. Kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri. Kesejahteraan maupun keamanan harus selalu ada berdampingan pada kondisi apapun. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional. Yang kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan, persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam maupun keluar. Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme sempit. Yang kedua, mawas keluar. Mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan daya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional untuk memberikan dampak keluar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Yang keempat yaitu asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas ini mengakui adanya perbedaan. Perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan
agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat saling menghancurkan. Selanjutnya, unsur-unsur ketahanan nasional. Unsur-unsur ketahanan nasional dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, ketahanan nasional Pancagatra. Aspek sosial Pancagatra pada dasarnya berlandaskan hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan sesama, sekitarnya maupun manusia dengan diri sendirinya dalam bentuk kebutuhannya. Yang kedua, ketahanan aspek ideologi. Suatu bangsa pada dasarnya mempunyai dan memerlukan fasilitas hidup sebagai pedoman dan pegangan dalam melaksanakan perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, filsafat hidup. Filsafat hidup digunakan sebagai hidup ini adalah filsafat praktis yang merupakan suatu ideologi, pandangan hidup, pandangan dunia, karena sebagai dasar untuk mencapai cita-cita nasional. Dalam pembahasan ini disebut dengan istilah ideologi. Kita masuk ke aspek-aspek ketahanan nasional. Aspek ketahanan nasional terbagi menjadi 2. Yang pertama aspek ilmiah atau statis, dan yang kedua aspek sosial atau dinamis. Aspek ilmiah atau statis sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama geografi, yang kedua kependudukan, dan yang ketiga sumber kekayaan alam. Sedangkan aspek sosial atau dinamis terbagi menjadi 5. Yang pertama aspek ideologi, yang kedua aspek politik, yang ketiga aspek ekonomi, yang keempat aspek sosial budaya, dan yang kelima aspek ketahanan dan keamanan. Tiap-tiap aspek relatif berubah menurut waktu, ruang, dan lingkungan, terutama aspek-aspek dinamis, sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang sangat sulit dipantau karena sangat kompleks. Potensi ancaman terhadap ketahanan nasional. 1. Terorisme. Potensi ancaman pertama adalah terorisme. Semua negara rentan terhadap ancaman teroris, bahkan terorisme sering dijadikan alat untuk menguasai suatu wilayah yang berjuang pada perang melibatkan pihak ketiga. Yang kedua, perang siber. Perang siber ancamannya dianggap sama bahayanya dengan senjata kinetik, sehingga menganggap perkembangan dunia siber harus dijadikan pertimbangan dalam fungsi ketahanan dan keamanan nasional. Ketiga, China Crime Offensive, kebangkitan Tiongkok yang sangat pesat karena negara tersebut telah mengubah konsultasi politik dunia dalam waktu singkat lewat ekonomi dan militer. Sekretaris Militer Presiden tahun 2015 sampai 2016 itu menilai Tiongkok berupaya mengemas kebangkitan fenomenalnya itu dengan slogan yang diviralkan oleh pemerintahnya sebagai China Crime Offensive, yang membuat negara tersebut bertindak agresif untuk mengekspansi beberapa kawasan seperti ambisinya menguasai Laut Cina Selatan. Yang keempat, Laut Indonesia. Potensi terakhir di Indonesia adalah kerawanan di Laut Indonesia. TNI bertanggung jawab atas kerawanan Laut Indonesia dari ancaman dari luar dan dalam. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara yang terdiri dari yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan, 2, asas komprehensif, integral atau menyeluruh terpadu, yang ketiga, asas mawas ke dalam dan keluar, dan yang keempat, asas kekeluargaan. Itulah tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.